Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Kali ini kita akan meresensi sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Haidar Bagir yang berjudul Buat Apa Sholat? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah yang tercantum dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Dalam resensi kali ini, resentor ingin mengantar kepada pembaca tentang apa esensi dari sholat, dan apakah benar sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Atau bagaimanakah keadaan sholatnya para pendahulu kita? Mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW yang umatnya diperintahkan untuk sholat 5 kali dalam sehari. Pertanyaan utamanya adalah untuk apakah kita sholat? Nah, kata sholat sendiri memiliki akar kata yang sama dan memiliki hubungan makna dengan kata sila yang bermakna hubungan. Contohnya, sila al-rahim bermakna silaturahmi atau hubungan kasih sayang. Dalam kaitannya dengan kata sila ini, sholat bermakna medium hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tak jarang kita melihat orang yang tampak rajin menjalankan ibadah, bahkan sholatnya berjamaah di masjid, tapi tak memiliki akhlak yang dapat dicontoh? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan kekeliruan ketika menyatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Atau apakah salah Rasulnya ketika menyatakan bahwa jika sholat seorang baik, baiklah semua amalnya? Nah, bagaimana sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Banyak di antara saudara-saudara kita yang katanya mengaku Islam tetapi tidak mengerjakan sholat dengan berbagai macam alasan. Dan salah satu pendapatnya adalah banyak di antara umat Islam yang melihat orang-orang yang rajin beribadah tetapi tetap melakukan kejahatan, entahlah korupsi dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah sholat kita sesuai dengan syariat atau sholat hanya kita artikan sebagai sebuah gerakan-gerakan yang pada tiap gerakannya tidak mempunyai arti sama sekali? Sholat adalah upaya hamba untuk lebih mendekatkan diri dan selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap perilaku kesehariannya. Dan jika seorang telah dipenuhi dengan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak akan ada lagi tempat bagi sesuatu yang lain, dan tentunya tidak sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tak ada lagi kecenderungan untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis pun selalu mengingatkan kita bahwa sholat adalah penentu. Ketika sholat kita benar, maka semua kebaikan yang kita lakukan akan benar pula. Begitupun sebaliknya, sholat merupakan tingkat fokus yang tertinggi untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam sholat terpikirkan sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti sholat kita tidak akan menghantarkan kita kepada jalan yang benar. Atau pakaian yang kita kenakan dalam melaksanakan sholat diperoleh dengan cara yang tidak halal. Itu juga akan berakibat sholat kita masih belum bisa mengantarkan kita ke jalan yang benar. Sholat dan keharusan khusyuk. Ada komponen-komponen yang dapat mengantarkan kita dalam kekhusyuan, yaitu berwudu secara lahiriah dan batiniah. Lahiriah adalah membasuh anggota badan dengan air. Sedangkan yang dimaksud dengan wudhu secara batiniah ialah dengan tobat atau penyesalan atas dosa di masa lalu, meninggalkan ketergantungan pada dunia, meninggalkan pujian para makhluk, meninggalkan keterikatan pada benda-benda, meninggalkan kedengkian, dan meninggalkan hasad. Mari kita belajar bagaimana sholat seorang syekh yang bernama Hatim Al-Hasam. Setelah itu, barulah aku menuju masjid, siap untuk mengerjakan sholat. Pada saat menghadap ke kiblat, aku melihat diriku sebagai seorang hamba yang selalu bergantung kepada Tuhannya. Seakan-akan aku berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surga berada di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, sementara Israel berada di belakangku. Dan seakan-akan kedua kakiku berada di atas jembatan Sirah, dan sholatku ini adalah sholat terakhirku. Setelah itu barulah aku berniat mengucapkan takbir yang suci, membaca Al-Fatihah dan surah dengan penuh pemikiran dan renungan. Kemudian aku ruku dengan penuh kerendahan diri dan khusyuk. Demikian pula halnya ketika aku bersujud. Lalu aku baca tasyahud dengan penuh harapan. Dan akhirnya aku ucapkan salam dengan keikhlasan. Begitupun aku selalu meyakinkan diriku bahwa sholatku ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku telah mengerjakan sholat seperti ini selama 30 tahun. Pernahkah kita merasakan sholat sekhusyuk seperti ini? Nah, begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Ketika sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diterima pula kebaikan-kebaikan lainnya. Sadarilah bahwa beribadah adalah sarana kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, ambillah teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan, misalnya suatu kali Bilal sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat beliau menangis dalam sholatnya. Bilal pun bertanya, "Mengapa Anda menangis?" Inilah jawaban lugas beliau, "Tidakkah selayaknya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Terima kasih.
Ada pertanyaan?